Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Diana Anggraini. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bencana. Sebelumnya sudah dengan Pak Saipudin Zakir ya. Saya hanya melanjutkan dari pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ya sekarang. Ketujuh, Bu. Ke Ketujuh, Bu. ya ke-7 sampai ke Iya, Bu. 11 ya info Pak Saipudin. Pak Cecep. Kami panggilnya Pak Cecep. Kalian panggilnya apa ke beliau? Pak Saripudin, Bu. Pak Saipudin ya. Iya. Jadi kebetulan Ibu juga dosen baru. Pak Cecep itu dosen pembimbing PKL Ibu. Bayangkan. Tahun 99 Ibu PKL, beliau membimbing. Sekarang Alhamdulillah eh, menjadi rekan sama dosen ya. Begitu seniornya beliau. Oke. Kemarin sudah belajar banyak dengan Pak Cecepnya. Udah banyak. Sudah banyak, Bu. Dan kami juga 2 kali dikasih tugas itu. Oh, tugas ya. Oke, jadi mungkin Ibu hanya melanjutkan saja. Tadi kan Ibu udah kasih tugas untuk bencana ya. Materinya ada ya, kelihatan ya. Kelihatan, Ibu. Oke, jadi Kelihatan, ini. Ibu. Jadi kebetulan Ibu mengajari kalian tentang materi 56 itu tentang bencana alam ya. Tapi di sini Ibu kaitkan mengenai bencana yang sifatnya ada mitigasi atau apa penanganan dan penanggulangan bencananya. Oke, wait bentar. Ada yang tahu apa itu bencana alam? Istiqomah, open dong kameranya. Pengen lihat wajahnya yang mana. Ini, wait sebentar. Ini berupa PDF, bukan PPT. Jadi agak susah loading. Nah, kan cantik kan kalau dibuka kameranya. Cuman berdua ya kalian ya. Ini mata kuliah pilihan ya? Mata kuliah wajib, Bu. Kemarin kami belum ngambil, Ibu. Oh, wajib. Iya, soalnya Ibu kemarin kan waktu si Shirley bilang Ibu, Ibu tuh nggak ada di jadwal Ibu tuh nggak ada. Jadi ketika Ibu confirm sama Mbak Ades, dia bilang juga nggak ada Bu, yang ada Ibu Lisa, dia bilang gitu kan. Kan Ibu baru tuh, baru semester ini kan. Jadi setelah kamu kasih simak, baru dicek ulang lagi sama Mbak Ades. Dia bilang, oh ternyata ada dua kode MK di MK yang sama, ada dua kode. Jadi manajemen bencana itu ada untuk yang 2020, ada yang untuk mahasiswa 2021. Nah, berarti Ibu dapat yang 2020 ya kalian ya? Iya, Bu. Angkatan Ya, Ibu, 2020. 2020. Ah, makanya Ibu bilang, oh berarti ada yang 2021 justru nggak ada, kosong. Nggak ada sama sekali. Seperti itu ya. Jadi ini adalah karakteristik bencana di Indonesia. Kita mempelajari karakteristik bencana di Indonesia itu banyak sekali ya. Ada banjir ya, kemudian tanah longsor, kekeringan yang terjadi sekarang ini, kemudian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sekarang juga, angin badai, gelombang, gempa bumi, tsunami yang terjadi di Aceh kemarin, kemudian gunung api, dan kegagalan teknologi juga bencana ya, dan wabah penyakit seperti pandemi kemarin ya. Di sini Ibu ingin melihat bagaimana bencana itu kita mulai dari banjir. Kalau secara identitasnya bahwa banjir itu adalah aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan genangan, kemudian aliran itu semakin meninggi dan tidak bisa dilewati aliran air lagi ya. Kalau banjir di Palembang sudah banyak banget di arah Sekip itulah banjir galau ya deh. Kalian pulang Palembang atau di daerah? Kalau Sherly itu di Daerah daerah Ibu. Kabupaten Muareni. Oh, Muara Enim. Kalau Isti kamu di jalan ya? Lubuk Linggau, Ibu. Iya, Ibu lagi di jalan ini, Ibu. Oh, tapi nggak lagi nyetir kan? Tidak, Ibu. Tidak ya. Oke. Oh, jadi jauh-jauh. Kalau di daerah kalian gimana? Ada banjir atau nggak ada? Ada, Ada, Ibu. Ibu. Di beberapa daerah, Ibu. Di Kabupaten Muareni. Banjir pada musim hujan aja ya? Atau memang nggak daerah genangan banjir?
pada musim curah hujan, Bu, karena curah hujan itu lambat, Bu. Kalau ada Isti, banjir juga. Kalau Isti ada iya Bu, ada sungai kayak gitu Bu. Oh gitu ya. Oke, berarti Kalau misalnya hujan. hmm, oke. Kalau di Palembang itu biasanya yang terkena dampak banjir itu daerah yang berada selain di dekat daerah das atau daerah aliran sungai, ada yang namanya daerah di apa? Permukaan rendah. Jadi seperti daerah Sekip, Bendung, kalau kalian pernah ke Palembang ya, itu walaupun debit airnya tidak tinggi ataupun hujan tidak terlalu deras juga tetap menggenang airnya. Jadi memang memiliki kontur tanah itu yang agak melengkung. Jadi bisa menyebabkan banjir baik itu banjir yang insidental maupun memang yang sudah musiman ya. Jadi ini ada di negara tropis itu air yang berlebihan tersebut dikategorikan dari 4 kategori, yaitu yang pertama adalah hujan lebat, ya. Kemudian air muka air yang di sungai itu pasang, ya. Kemudian banjir, kegagalan bangunan air buatan manusia. Nah ini ya, jadi ada bendungan yang tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi, sehingga katakanlah bendungan itu tidak berfungsi dengan baik. Mungkin karena faktor sampah atau drainasenya kurang, itu menyebabkan banjir. Kemudian terakhir adalah kegagalan bendungan alam atau penyumbatan air. Ini yang paling sering terjadi sebenarnya di kota-kota besar ya. Kalau di daerah mungkin karena faktor alam. Tapi kalau di kota-kota besar seperti Palembang, itu karena faktor dari pembangunan yang tidak memikirkan drainase atau aliran air. Jadi kalau di Palembang itu sudah ada IPAL di bawahnya. Jadi ada yang namanya tempat pembuangan limbah dan itu juga mempengaruhi bagaimana siklus air. Padahal kan kita punya Sungai Musi ya. Logikanya Palembang itu tidak akan tergenang dengan air kalau ada Sungai Musi. Karena airnya itu kan pasti balik ke Sungai Musi. Sungai Musi itu banyak anaknya lagi kan. Di daerah-daerah itu banyak. Di Batu Raja, aliran Sungai Musi. Musi aja sudah sampai Musi 6, Musi 7 ya. Musi 6 ya sekarang ya. Nah, itu artinya kan aliran sungai itu, Sungai Musi itu memiliki aliran yang sangat besar sehingga bisa menampung debit air yang sangat tinggi. Tetapi mengapa di kota Palembang itu masih ada saja yang namanya banjir? Ya, ternyata hal ini yang menyebabkan. Yang pertama itu karena curah hujan yang tinggi di atas normal. Jadi pada musim-musim tertentu itu ada yang namanya musim hujan, katakanlah pagi hujan, siang hujan, malam hujan. Yang penting jangan hujan air mata ya. Kalau hujan air mata susah gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, anak sungai yang seharusnya bisa menampung atau menyimpan debit air itu, dia tidak terkendali. Sehingga saluran drainase dan kanal penampungan air itu tidak bisa menampung. Jadi kapasitas yang terlalu berlebihan menyebabkan terjadinya fenomena alam atau ulah manusia. Nah, itu yang kata Ibu tadi. Kalau ulah manusia itu nggak jauh-jauh dari sampah. Ya, sampah itu bisa menyebabkan penyumbatan terhadap aliran-aliran sungai, aliran-aliran buatan yang memicu terhadap pasokan air itu tidak bisa mengalir sedemikian rupa ya. Kalau di arah Palembang itu di depan di pengkolan kantor gubernur lama itu ada yang namanya drainase air yang kalau misalnya hujan deras itu diputer, kemudian airnya itu akan keluar, ibarat air bah. Kalau kalian ke Palembang ya, datanglah hujan-hujan, kalian lihat tuh di pengkolan Ibu Dian info itu. Nah, kalau sudah seperti itu artinya debit air itu sudah tinggi dan perlu dialirkan secara manual. Jadi drainase itu tidak bisa lagi uh, dialihfungsikan secara normal ya. Nah, isti kemana nih sudah. Selanjutnya adalah, nah ini ya, ini salah satu gambar gimana penguasaan air. Itu ada yang namanya debit, biasanya lebih dari 50 tahunan. Kemudian dataran banjir, floodplain, garis sempadan, sungai. Nah, kalau sudah over dari dataran banjir ini, maka dia akan menyebabkan banjir, memuncak. Ya, ini adalah mekanisme perusakan. Nanti Ibu kasih versi PPT-nya ya. Tapi ini masih versi PDF-nya. Sebenarnya lebih komplit yang PDF, tapi lebih mudah dipelajari yang PPT.
Nah, ini adalah gejala dan peringatan dini mengenai datangnya banjir. Kita tuh sebenarnya harus memahami bagaimana kita bisa aware atau katakanlah alarm sistem kita untuk tahu banjir. Yang pertama itu ketika curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama, itu akan menjadi peringatan sendiri buat kita. Jadi kalau sudah musim hujan, kalau zaman ibu dulu tuh yang daerah-daerah Sekip itu sudah mulai menaikkan alat-alat elektronik itu ke lantai 2. Biasanya rumahnya itu kan 2 lantai. Kemudian ketika pasang laut, dia akan bencana air kemudian akan mempengaruhi pasang surut. Dan yang terakhir adalah evakuasi dengan siaga banjir. Nah, kalau yang sudah seperti ini artinya banjir sudah mulai. Jakarta itu kan walaupun kota metropolitan, tapi banjir itu adalah musibah tahunan. Boleh dikatakan seperti itu kan. Tidak ada gubernur yang tidak lewat dari musibah banjir. Even itu gubernurnya seorang Ahok ataupun Anies Baswedan masih tetap banjir itu melanda. Karena apa? Karena ya faktor yang fenomena ulah dari manusia tadi ya. Manusia itu kecenderungan untuk membangun tanpa memikirkan bagaimana pengelolaan air, baik itu air limbah maupun aliran air sungai ya. Kemudian ini adalah komponen yang terancam. Ketika banjir datang, maka ada manusia yang akan meninggal, luka-luka, hilang, ataupun mengungsi. Ya. Kemudian harta, dan ini yang paling penting, bagaimana upaya mitigasi. Mitigasi itu ada pengelolaan bencana dan pengurangan bencana ya. Kita tidak akan membahas ini, kita akan bahas hanya bencana alam saja. Next, satu lagi adalah mengenai tanah longsor. Nah, ini artinya. Tanah longsor itu artinya gerakan massa tanah atau batuan percampuran keduanya yang menurun keluar lereng sehingga kestabilan tanah itu terganggu. Ya, tanah longsor ini gambarnya. Ini yang namanya longsoran translasi. Ya, ini lereng asli. Kemudian masanya turun ke bawah. Otomatis yang ini ikut turun. Ya, sedangkan ketika longsoran rotasi, ini kan seharusnya yang titik-titik terputus-putus ini seharusnya lereng yang belum longsor. Tetapi karena ada massa tanah atau di bawah sini bergerak, maka yang di atasnya akan terjadi pergeseran sehingga membentuk cekungan, ya. Kemudian pergeseran blok. Blok ini artinya adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir dan berbentuk rata. Disebut juga longsoran translasi blok batu. Ini biasanya daerah-daerah yang curam. Ya. Dan yang ini adalah runtuhan batu. Ini biasanya daerah apa ya? Sumatera Barat yang seperti ini ya. Itu batuan terjal, kemudian jatuh ke gelombang laut sehingga dia akan menyebabkan lereng-lereng tersebut menjadi terjal, menggantung. Kan kita sering lihat kan fenomena alam seperti itu. Rayapan tanah ini karena ada jenis tanah yang mudah seperti longsor dan rombakan ini adalah jenis tanah yang aliran tergantung pada kemiringan leher ya, seperti itu ya. Kemudian penyebabnya. Nah, ini penyebabnya. Yang pertama itu karena pengontrol gangguan kestabilan lereng yang terpicu. Yang tadi ya yang Ibu sebutkan. Kemudian ada yang namanya pegundulan hutan. Jadi kan hutan itu sebenarnya adalah penstabil dalam kondisi bagaimana tanah itu tetap pada posisinya. Tetapi karena faktor manusia tadi, itu seringkali kita menebang hutan tanpa melakukan yang namanya reboisasi atau penanaman hutan kembali. Sehingga hutan itu gundul, serapan air itu kuat, kemudian tanah tadi tidak ada tempat untuk nyantol. Nah, bahasanya seperti itu ya. Sehingga pengikatan air tanah tadi yang sangat kurang menyebabkan tanah itu menjadi mudah longsor ya. Oke, kemudian jenis tanah yang kurang padat itu biasanya karena faktor juga alam ataupun faktor manusia. Dan yang memperbesar gaya pendorong seperti adanya air sungai, mata air laut, dan angin, dan sebagainya. Itu ya. Sekarang bagaimana bahayanya
Kalau tadi kan banjir itu kan ada peringatan ini kalau musim hujan sudah penuh, maka kita akan tahu itu akan banjir. Kalau tanah longsor ini apa yang terjadi? Tanah longsor itu ketika gejalanya adalah tanah sudah melengkung atau konstruksi bangunan sudah mulai retak-retak. Ya, jadi lihatlah kalau di rumah kalian itu sudah ada yang retak-retak, artinya ada pergeseran tanah di bawahnya. Kemudian penggembungan pada lereng atau tembok penahan. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di tempat lereng-lereng, ada tembok atau dinding penahan, itu biasanya ada ngembung. Ya, dindingnya menggembung, itu artinya ada juga pergeseran tanah di bawahnya. Pintu jendela rumah sulit dibuka. Bukan karena kuncinya hilang ya. Karena ada deformasi bangunan yang terdorong oleh massa tanah yang bergerak. Dan tiba-tiba muncul rembesan atau mata air pada lereng. Ini bukan suatu yang menyebabkan seperti apa longsor di yang ngehits itu apa? Yang Lavindo, ya kan? Itu sebenarnya adalah walaupun karena kerusakan manusia, tapi itu lebih ke arah pada terjadinya longsor, ya. Pohon-pohon tiang miring, kemudian suara gemuruh, dan runtuhan air putih tanah kelingking mendadak dari atas lereng. Itu adalah indikasi-indikasi akan terjadinya tanah longsor. Ya, ini baru dua, nanti kita lanjutkan. Tadi Ibu, info kalian untuk buat menceritakan salah satu bencana ya. Coba deh Ibu pengen tahu. Jangan-jangan nggak tahu nih bencana apa yang terjadi. Coba Isti, apa yang kamu tahu tentang bencana? Kan tadi Bu suruh kalian cari contoh tentang bencana alam ya, Iya, yang Ibu. terjadi. Baik, Ibu. Baik, di sini Mm-mm. saya mengambil bencana yang terjadi di Indonesia yaitu bencana banjir, Ibu. Banjir. Oke, sesuai dengan materi tadi. Banjir di mana? Banjir air mata. Banjir yang pernah ada di Indonesia, Ibu. Oh iya, jadi kenapa itu? Menurut kamu kenapa bisa terjadi banjir di Indonesia itu? Baik, Ibu. Penyebab bencana banjir itu yang pertama itu, Ibu, curah hujan yang tinggi, hujan Mm-mm. deras dan hujan deras yang terus-menerus dapat mengakibatkan luapan luapan sungai, bendungan Mm-mm. air dan banjir bandang. Dan juga Mm-mm. ada penyebab yang kedua, pembangunan yang tidak teratur, pembangunan Mm-mm. di perkotaan yang tidak teratur termasuk pemotongan hutan dan perubahan tata guna lahan dapat mengurangi daya serap air alam, alamiah meningkatkan risiko banjir. Dan yang ketiga dan yang ketiga, penyumbatan sungai. Penyumbatan Oke. sungai oleh sampah dan material lainnya juga dapat menyebabkan banjir. Penanganan Oke. penanganan dalam bencana banjir tersebut yang pertama itu pemantauan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan pemantauan cuaca dan curah hujan yang terus-menerus dan memberikan peringatan untuk memberitahu masyarakat tentang risiko banjir yang sedang dan akan terjadi, Oke, jadi itu ya penyebabnya. evakuasi dan penyelaman. Mm-mm. Menurut Ya, kamu, Ibu. kalau kamu sebagai salah satu penduduk di Indonesia, penduduk bumi ya istilahnya, apa yang akan kamu lakukan untuk mencegah banjir? Isti, are you be there? Sinyal. Ibu mungkin istri kendala sinyal, Ibu. Mm-mm. Apa yang kamu lakukan untuk mencegah banjir? Halo Ibu. Iya, cukup jelas apa yang kamu lakukan untuk mencegah banjir sebagai salah satu penduduk Indonesia? Nggak Baik kedengeran Ibu, ya? Mm-mm. saya saya sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah banjir tersebut dengan cara jangan membuang sampah sembarangan dan juga bagi pemerintah untuk meningkatkan jangan risiko banjir itu pembangunannya pembangunannya di perkotaan itu dikurangkan dan juga Mm-mm. dan juga kayak misalnya hutan-hutan itu Ibu Mm-mm. jangan jangan dibangun
Jangan dimaun semuanya ya. Jadi menyisakan untuk serapan air seperti itu ya. Oke. Bagaimana dengan Shirley? Shirley, apa yang kamu amati? Halo Shirley. Shirley Sasviani. Halo Ibu, maaf Bu, aku kekendala sinyal Bu. Iya, Nggak bisa on cam. iya nggak apa-apa on cam. Tapi bisa ya bicara, komunikasi bisa ya. Jadi apa yang kamu amati salah satu bencana di Indonesia ini? Halo Shirley. Nggak tahu kenapa ada jaringan ya. Jadi Shirley, gimana Shirley? Udah bisa kedengeran? Sudah bisa Ibu. Sering Ya. mengambil bencana yang terjadi di Indonesia itu gempa bumi Ibu. Kan Mm-mm. Indonesia itu terletak di daerah yang rawan gempa karena letaknya itu di cincin api Pasifik. Penyebab gempa bumi di Indonesia itu adanya pergerakan lempeng tektonik yang saling bertemu atau bergeser Bu. Nah, Ya. pemerintah Indonesia itu memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertugas melakukan pemantauan, mitigasi risiko, dan penanganan bencana gempa, termasuk evakuasi dan pemulihan Ibu. Jadi gitu ya. Jadi karena ada pergeseran dari bumi ya. Oke, menurut kamu ketika kita sudah mengalami bencana apa yang pertama kali harus dilakukan untuk menyelamatkan? Kebetulan kamu daerahnya rawan gempa atau tidak? Tidak Ibu, tapi saya kan sering baca berita untuk bencana gempa itu kan terjadi di daerah-daerah yang memang kayak di Jawa Bu. Nah, kalau kita terjadi gempa itu kita menyelamatkan diri kita sendiri Bu. Misalnya kayak kita di dalam rumah itu bisa duduk apa di bawah meja Ibu. Iya. Jangan di bawah tempat yang mudah roboh dan juga kita kalau bisa di tempat yang paling tinggi Ibu. Oke, oke, oke. Iya, emang sih seperti itu ya. Bersyukurlah kita di Sumatera Selatan ini memang tidak rawan gempa, tapi rawan banjir. Oke, em, jadi seperti itu ya. Masih ada beberapa bencana alam yang mungkin akan Ibu jelaskan lagi, tapi waktunya sudah habis ya. Nanti next session akan ada Ibu jelaskan kembali mengenai berbagai bencana yang ada di Indonesia dan materi akan Ibu share, tapi nanti. Dan untuk absensi juga nanti Ibu akan kasih Google Form aja biar buat, kalian ada e-learning, pakai e-learning nggak kalau sama Pak Saipudin? Karena kodenya Nggak kemarin ada. belum, Oh, jadi nggak nggak pernah ada Bu. pakai ya? Iya Ibu. Jadi kalau Tapi absen, kami nge-screen Bu buktinya. oh kalian ini apa? Screenshot Bu. Screenshot ya. Oke, kalau Ibu sih nge-record sih. Cuman ya, oke lah kalau begitu. Oke, Kalau kata Ibu ada Google Form lebih baik itu Bu, ya, biar ada kalau bukti. Ibu sih, karena kalau nggak pakai e-learning, biasanya Ibu kasih link Google Form untuk absen, ya. Oke, nanti Ibu kasih link Google Form-nya, kemudian apa ya? Ya nanti Ibu kasih. Kalian lihat aja apa yang perlu diisi di situ. Oke, terima kasih Istiqomah, Sherly Saspiani untuk hari ini. Next kita ketemu lagi. Mungkin tidak apa jadwalnya mungkin akan lebih cepat ya karena hari ini Ibu ada sesuatu dan lain hal jadi agak late ya. Terima kasih kalau ada yang kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih banyak Ibu.